Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan saya doakan buat teman-teman semua, semoga kalian diberi umur panjang, ya rezeki yang melimpah, segera dipertemukan jodohnya bagi yang belum ketemu jodohnya, dan semoga kalian bisa membanggakan kedua orang kalian, orang tua kalian serta anak istri kalian, intinya keluarga kalian bangga terhadap kalian semua. Amin. Mantap jiwa ya. Intinya doa terbaik buat rekan-rekan semua. Amin. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi menjelang siang atau siang kali ini teman-teman. Melihat rekondisi daripada market cryptocurrency, kalau kita lihat bersama teman-teman, untuk Bitcoin ya, untuk harga tertinggi dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini adalah di area 21.700 ya. Jadi banyak yang bertanya apakah Bitcoin bisa menjebol kembali ke area 20.000. Saya kira potensi ke arah situ terbuka lebar teman-teman, sebelum food yang ada di AS sana berhenti gitu ya kan. Mantap jiwa ya. Jadi memang ya Bitcoin mau sedikit sehat keadaannya, tiba-tiba food menyerang kembali ya. Inilah ya kripto teman-teman ya. Oke, jadi di kesempatan siang kali ini teman-teman, ada kabar yang mungkin seneng nggak seneng ya, datang daripada Luna Classic ya. Kalau kita lihat untuk harga LUNS per video ini dibuat teman-teman, LUNS mengalami kenaikan 5,87% ya, sedikit melawan arus lah daripada market kali ini ya, karena kenaikannya lumayan yaitu 5,7% teman-teman ya untuk harga kenaikan daripada LUNS. Dan untuk volume transaksi atau volume perdagangan juga naik 2,36%. Oke, jadi di sini teman-teman ya, selama ini LUNS mencoba ya untuk bangkit kembali dari keterpurukan, dari tidurnya, dari kehancurannya, yang mencoba bangkit kembali dengan menargetkan LUNS ini bisa menyentuh di rank $1 ya kan. Nah, cuman di sini teman-teman ada sedikit informasi nih ya. Jadi ini bisa dikatakan informasi ini seneng nggak seneng gitu ya kan. Seneng nggak seneng, ya bisa seneng bisa jadi nggak seneng. Kenapa? Kalau sampai ini sukses teman-teman, maka harga daripada LUNS tidak menutup kemungkinan dia bisa menyentuh di area $1. Tapi kalau ini gagal ya otomatis di pack jilid 2 LUNS akan terjadi. Nah, informasinya apa sih? Langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, Luna Classic LUNS pengembang dorong maju dengan USD repegging. Oke, jadi ini suatu kabar yang sebenarnya kabar seneng dan kabar duka gitu ya kan. Jadi dua kabar ini sangat berdampingan gitu teman-teman, dengan terjadinya repegging USDC terhadap LUNS kembali. Oke ya. Jadi repegging USDC ini teman-teman, jadi USDC ini adalah stable coin, maka dia harus dipatok dulu ke 1:1 dengan dolar gitu teman-teman. Nah ya, harus dipatok dulu 1:1 dengan dolar. Oke, nah kita bahas lebih dalam lagi. Nah, Luna Classic LUNS, token asli yang mendukung blockchain Terra Classic, ingin membuat comeback besar. Stablecoin USDC asli kehilangan pasarnya terhadap dolar, dan melihat runtuhnya stablecoin USDC, sekarang USDC dan token Terra Luna sekarang menjadi LUNS. Nah, dengan kerugian miliaran dolar, komunitas Terra telah bekerja untuk memulihkan ekosistem sebelumnya. Komunitas mengharapkan USDC untuk dipatok dengan sementara pembakaran Terra Luna Classic LUNS yang intensif akan membantu mempertahankan likuiditasnya. Oke, nah jadi harus dipatok dulu nih ya USDC. Nah, dengan pengulangan USDC menjadi $1, mengelompokkan ulang USDC tetapi pengulangan USDC menjadi $1, mengelompokkan ulang USDC tetap menjadi salah satu tujuan terbesar komunitas ya. Gagasan untuk mematok ulang USDC lahir pada Oktober 2022, tapi di awal-awal Februari ini teman-teman ya, proposal untuk mematok kembali atau merepegging kembali USDC dengan LUNS ini proposalnya sudah lulus teman-teman, sudah disetujui, intinya seperti itu. Oke, nah jadi pengusulan Dun Chaidai mengatakan bahwa rencana akan menetapkan kembali stable algoritmik. Nah, jadi tetap ya menggunakan sistem algoritmik teman-teman, di mana yang sudah tidak berfungsi pada tingkat kode dan konsensusnya. Pendukung repegging percaya bahwa tidak hanya akan membantu pemegang memulihkan nilai yang hilang, tetapi juga akan secara signifikan meningkatkan laju pembakaran LUNS menggunakan mekanisme pasak algoritmik asli. Oke, memang benar teman-teman ya.
Kabar senangnya adalah ketika USDC ini dipatok dengan lunch, maka di sini akan meningkatkan dari segi pembakaran lunch ya, karena di sini dipatok dengan sistem algoritmik juga gitu ya kan. Dimana ketika USDC ini dipatok dengan lunch, di situ akanlah terjadi pembakaran. Yang penting apa? Harga daripada USDC ini harus stabil 1:1 ya. Seperti itu. Ini kabar yang mungkin bisa dikatakan kabar senangnya seperti itu teman-teman. Tapi masih ada beberapa kabar yang mungkin kurang enak juga dengan terjadinya repacking ya. Yang menjadi pertanyaan beberapa orang adalah biaya dari repacking ya, biaya repacking atau repack ya. Biaya untuk memasang kembali dapat diperoleh dengan mengurangkan kapitulasi pasar USDC dari supply yang beredar penuh tanpa memasukkan biaya pengembang. Oke, itu adalah salah satu di mana bisa mencapai USDC agar terpatok 1:1 atau 1:1. Nah, terus itu akan memakan waktu berapa lama? Pertanyaannya kan seperti itu. Waktu prediksi penyelesaian proyek adalah kuartal 1 tahun 2022. Jadi sebelum Bitcoin berikutnya berkurang separuh pada Maret 2024, Mei 2024 tulis dance. Ya mungkin kita nggak ada yang tahu ya, atau bisa lebih cepat atau lebih lambat ya. Tanggal ini tidak dijamin perangkat Luna dapat mengalami bug yang menunda tanggal target jika mendesak. Oke. Dan di sini, namun anggota lain dari komunitas Terra Luna Classic ingin pemasangan ulang USDC segera dilakukan ya. Mereka mendesak nih agar pemasangan atau repacking launch dengan USDC ini segera dipercepat ya. Nah, jadi timbullah beberapa pertanyaan dan beberapa keraguan, berapa banyak orang yang harus mengerjakannya ya. Pertanyaan seperti itu, dan yang lebih mendalam lagi teman-teman ya. Ini, bagaimana pengaruhnya terhadap lunch dan pembakarannya? Menurut Duncha, jalan keluar kami alami untuk arbitrage USDC adalah lunch dalam konteks Terra Classic. Dia mengatakan pengguna dapat membeli dan mempertaruhkan, tetapi mereka membutuhkan tempat nyata untuk membelanjakan uang mereka ya. Pada pembakaran lunch, dia mencetak bahwa jika pertukaran pasar diaktifkan kembali, itu akan membakar lebih banyak lunch daripada yang mungkin dengan pajak, karena pembakaran dimasukkan dalam fungsionalitas. Oke ya, masuk akal juga. Nah, dan di sini yang paling krusial pertanyaannya teman-teman, dan ini yang membuat bisa dikatakan kabar dukanya nanti gitu, dimana berapa peluang kehilangan pasar setelah dipatok ulang ya. Jadi pertanyaannya, akankah launch ini ketika dipatok ulang dengan USDC bisa sepenuhnya lancar, atau berapa peluang kehilangan ya, atau peluang resikonya? Dan di sini pun dijelaskan resikonya. Menanggapi pertanyaan tersebut, Dunchan mengatakan bahwa ada kemungkinan 100% akan terjadi defect lagi. Nah, ini teman-teman, ini yang membuat sebenarnya kabar dukanya ini gitu ya. Di sini memiliki peluang 100% defect lagi. Ketika terjadi defect lagi, maka harga daripada launch ini akan hancur lagi ya, akan hancur lagi seperti itu teman-teman ya. Maka dari itu sebelum dilakukan repacking teman-teman ya, sebelum dilakukan repack antara USDC dengan launch, memang harus dipikirkan secara matang-matang. Biar apa? Potensi defect jilid kedua untuk launch ini biar nggak terjadi gitu ya kan. Nah, tapi ini bukan pasak keras, ini adalah pasak lunak. Target adalah $1, tetapi tidak ada yang menjaminnya secara intristik. Dia menambahkan bahwa selama periode pengujian mereka mungkin mengalami volatilitas tinggi hingga dan melebihi $1. Apakah akan ada perubahan pajak? Ya, jadi pertanyaannya sebenarnya banyak sekali teman-teman ya. Apakah ini berpengaruh pada kumpulan komunitas yang diisi ulang? Nah, jadi pertanyaan ya, bagaimana ini ya akan mempengaruhi semua mata uang forex lainnya di launch? Oke ya. Jadi intinya teman-teman, intinya dari permasalahan ini adalah repacking launch ini, beberapa komunitas ini mendesak untuk dipercepat untuk dilakukan repacking ya, tapi dengan satu syarat resiko, yaitu kemungkinan besar jika ini gagal maka launch akan terjadi defect jilid 2 ya. Tapi kalau sistem ini sukses teman-teman, maka launch bisa mencapai ke rank harga $1. Oke, gimana menurut kalian? Haruskah kalian mendukung defect? Haruskah kalian mendukung repacking atau menolak repacking? Oke, mungkin ini dulu perihal launch. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.